Assalamualaikum teman-teman semua. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Pastinya, momen kurban jadi salah satu yang paling kita tunggu-tunggu. Ini kan ibadah yang luar biasa, tapi ya, jujur aja, kadang detail-detail aturannya itu suka bikin kita bingung kan? Nah, pas banget. Kali ini, kita mau coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering bikin penasaran. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Sering kan ada keraguan kecil yang muncul, cara kurban gue udah benar belum ya? Atau ini boleh nggak sih? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru karena itulah kita di sini. Kita akan bahas bareng-bareng biar makin mantap ibadahnya. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita kupas? Ini dia 5 pertanyaan paling top seputar kurban. Pertama, soal hewan yang tanduknya patah. Kedua, soal perdebatan klasik. Akikah dulu atau kurban dulu? Ketiga, boleh nggak sih kurban atas nama kantor atau perusahaan? Keempat, aturan satu kambing untuk sekeluarga itu gimana sebenarnya? Dan yang terakhir, yang sering bikin haru, bolehkah kita berkurban untuk orang-orang terkasih yang sudah tiada? Yuk, kita mulai dari pertanyaan pertama yang praktis banget nih. Kamu mungkin pernah lihat atau bahkan ditawari hewan kurban yang katakanlah tanduknya patah atau terpotong. Langsung muncul pertanyaan di kepala, ini hewannya sah nggak ya buat kurban? Nah, ternyata jawabannya itu nggak sesederhana boleh atau nggak boleh. Para ulama dari 4 mazhab besar punya pandangan yang sedikit berbeda-beda. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i pada dasarnya memperbolehkan, tapi ada syaratnya. Ada yang bilang selama nggak sampai ke otak, ada yang bilang asal lukanya kering dan nggak berdarah, atau yang penting nggak mengurangi berat daging. Nah, mazhab Hambali sedikit lebih ketat nih aturannya. Oke, dari sekian banyak pandangan tadi, terus kita ikut yang mana dong? Nah, pendapat yang paling kuat dan bisa kita jadikan pegangan praktis adalah kurbannya tetap sah, asalkan lukanya tidak sampai berdarah. Kenapa begitu? Logikanya sederhana aja, kalau tanduk itu kan bukan bagian yang kita makan. Jadi selama cacatnya nggak mempengaruhi kualitas dan kuantitas dagingnya, insya Allah sah. Lanjutkan pertanyaan kedua, ini dia nih, pertanyaan sejuta umat. Akikah dulu atau kurban dulu? Wah, ini sering banget jadi sumber kegalauan. Banyak yang mikir, duh, aku kan waktu kecil belum diakikain sama orang tua, apa sekarang aku boleh berkurban ya? Yuk, kita luruskan sama-sama. Poin kuncinya adalah ini. Kurban dan akikah itu adalah dua ibadah yang sama-sama mulia, tapi berdiri sendiri. Keduanya itu ibadah yang independen. Tidak ada ketergantungan satu sama lain. Jadi, sah atau tidaknya kurban kita, sama sekali nggak dipengaruhi oleh status akikah kita. Biar makin mantap, kita perlu paham konsep yang namanya syarat dalam fikih. Gampangnya, syarat itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi supaya ibadah lain jadi sah. Contoh paling gampang, ya wudhu sebelum sholat. Kalau kita nggak wudhu, ya sholat kita nggak sah kan? Nah, tidak ada satupun dalil yang bilang kalau akikor itu adalah syarat sahnya kurban. Jadi jelas ya, keduanya terpisah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang relevan banget sama dunia modern, terutama buat yang kerja kantoran. Boleh nggak sih sebuah perusahaan sebagai sebuah lembaga atau badan hukum melakukan kurban atas nama PT ABC misalnya? Untuk menjawab ini, kita harus lihat dulu checklistnya. Siapa sih yang boleh berkurban? Atau yang biasa kita sebut syahibul kurban. Nah, ada 4 syarat utamanya. Harus orang muslim, harus berakal, sudah dewasa atau balik, dan tentunya mampu secara finansial. Coba perhatikan baik-baik, semua syarat ini melekat pada pribadi seorang manusia kan? Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Kalau manusia, ya jelas bisa memenuhi semua kriteria tadi. Tapi kalau perusahaan, gimana caranya sebuah badan hukum kita sebut muslim? Atau berakal dan balik? Kan nggak bisa. Nah, karena itulah kurban yang diniatkan langsung atas nama perusahaan itu tidak sah. Eits, tapi tenang dulu. Bukan berarti perusahaan nggak bisa berpartisipasi. Ada solusi syar'i yang sangat cerdas dan elegan, yaitu lewat akad hibah atau hadiah. Caranya? Perusahaan mengalokasikan dana, lalu dana atau hewannya dihadiahkan ke salah satu karyawan muslim. Nah, si karyawan inilah yang kemudian menjadi sohibul kurbannya dan berkurban atas namanya sendiri. Simple dan yang terpenting, sah. Lanjut ke pertanyaan keempat, ini juga nih salah satu yang paling sering jadi sumber kebingungan. Aturan satu kambing untuk satu keluarga itu sebenarnya gimana sih? Boleh nggak kita sekeluarga patungan buat beli satu kambing? Di sini kuncinya adalah kita harus bisa membedakan dua konsep yang berbeda. Yang pertama adalah menisbatkan pahala dan yang kedua adalah patungan membeli. Kalau satu orang, misalnya sang kepala keluarga, membeli seekor kambing dengan uangnya sendiri, lalu ia berniat, "Ya Allah, pahala kurban ini untukku dan seluruh keluargaku," itu dibolehkan. Tapi kalau satu keluarga, ayah, ibu, anak, mengumpulkan uang bareng-bareng untuk membeli satu ekor kambing, nah ini yang tidak dibolehkan. Patungan itu hanya sah untuk hewan besar seperti sapi atau unta, bukan kambing.
Dan praktik menisbatkan pahala ini bukan aturan baru loh, ini punya landasan yang kuat. Salah seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, menceritakan bahwa di zaman Rasulullah sudah biasa seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi kuncinya, yang beli dan berkurban cukup satu orang, tapi pahalanya bisa untuk semua. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan terakhir yang mungkin paling menyentuh hati. Bolehkah kita berkurban untuk orang tua, kakek nenek, atau orang-orang yang kita cintai yang sudah lebih dulu berpulang? Jawabannya alhamdulillah sangat melegakan. Menurut pendapat yang paling kuat, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu dibolehkan. Bahkan, ini berlaku meskipun almarhum atau almarhumah tidak pernah meninggalkan wasiat khusus untuk dikurbankan. Ini adalah salah satu bentuk bakti dan aliran kasih sayang yang pahalanya insya Allah bisa terus sampai kepada mereka. Dasarnya dari mana? Dari teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berkurban, beliau tidak hanya berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tapi beliau juga berdoa dan dari umat Muhammad. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kata umat di sini mencakup seluruh pengikut beliau, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dalam ibadah kurban ini. Oke, biar nggak lupa kita rangkum super cepat ya contekannya nih. Pertama, hewan tanduknya patah? Aman, asalkan lukanya nggak berdarah. Kedua, harus akikah dulu? Nggak, kurban dan akikah itu ibadah terpisah. Ketiga, kurban dari perusahaan? Bisa lewat skema hibah ke karyawan. Keempat, satu kambing sekeluarga? Boleh, asalkan yang beli satu orang, lalu pahalanya diniatkan untuk semua. Dan kelima, kurban untuk almarhum sangat dianjurkan dan dibolehkan. Setelah kita bahas semua aturan mainnya, pertanyaan terakhir ini bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita semua renungkan. Di luar semua aturan teknis tadi, apa sih makna terdalam dari semangat berkorban ini bagi kamu pribadi? Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat ya, dan semoga ibadah kurban kita semua di tahun ini diterima oleh Allah. Sampai jumpa lagi.